Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman mahasiswa? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan, dalam kebahagiaan dan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita hendaknya selalu bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki yang luar biasa banyak, sehingga hari ini kita masih bisa bertemu, sehingga kita masih bisa bertemu dalam dunia maya. Tapi mudah-mudahan sekalipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, kita tetap semangat, kita tetap optimis dalam mencari ilmu, dalam mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini adalah mata kuliah Dasar Manajemen Bisnis pada materi pertemuan yang ke-6, yaitu mengenai koordinasi dan rentang manajemen. Apa yang disebut dengan koordinasi? Koordinasi atau coordination adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa adanya koordinasi yang efektif, maka individu-individu dan bagian-bagian dalam organisasi akan kehilangan arah, akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam sebuah organisasi. Jadi koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi, karena di sanalah letak tumbuh dan berkembangnya atau bahkan maju pesatnya sebuah organisasi, yaitu dari bagaimana koordinasi bisa dijalankan dengan baik dan benar, dengan efektif dan efisien. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling tergantungan. Bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Setidaknya ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi. Yang pertama adalah saling ketergantungan yang menyatu atau pooled interdependence. Yang kedua adalah saling ketergantungan yang berurutan atau sequential interdependence. Kemudian yang ketiga adalah saling ketergantungan timbal balik atau reciprocal interdependence. Ada 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja di antara bermacam-macam individu dan departemen dalam organisasi yang mempersulit tugas pengkoordinasian bagian organisasi secara efektif. Yang pertama adalah adanya perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Ini akan menghambat atau akan mempersulit sebuah koordinasi bisa dilakukan dengan baik. Yang kedua adalah adanya perbedaan dalam orientasi waktu. Pada masa yang dulu dan masa sekarang tentu berbeda cara bagaimana kita mengkoordinasikan di antara bagian-bagian dalam organisasi. Karena setiap zaman memiliki kecenderungan, ada alat, dan seterusnya yang mereka adalah berbeda-beda. Sehingga pada zaman dulu bisa jadi tidak bisa kita terapkan untuk zaman sekarang. Kemudian yang ketiga adalah adanya perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Setiap individu punya tujuannya masing-masing sesuai dengan persepsinya masing-masing. Sehingga dalam organisasi pun mereka akan berbeda ketika mensikapi sistem organisasi. Kemudian yang keempat adalah perbedaan dalam formasi struktur. Setiap organisasi memiliki formasi struktur yang berbeda-beda. Organisasi atau usaha yang di bidang komunikasi tentu berbeda dengan organisasi atau perusahaan di bidang produksi dan seterusnya. Ada 3 pendekatan pencapaian koordinasi yang efektif. Yang pertama adalah teknik-teknik manajemen dasar. Yang kedua adalah meningkatkan koordinasi potensial. Yang ketiga adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Teknik-teknik manajemen dasar. Ada beberapa yang harus ditempuh dalam teknik ini, yaitu hierarki manajerial, kemudian rencana dan tujuan, yang ketiga adalah aturan dan prosedur. Sedangkan poin yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial, yaitu dengan cara, yaitu yang pertama investasi dalam sistem informasi vertikal, yang kedua adalah dengan cara penciptaan hubungan-hubungan ke samping atau secara lateral. Kemudian pendekatannya ketiga,
mengurangi kebutuhan akan koordinasi, yaitu dengan cara menciptakan sumber daya tambahan. Yang kedua adalah dengan cara menciptakan tugas-tugas yang berdiri sendiri. Rentang manajemen atau rentang kendali yang dimaksud adalah jumlah karyawan yang melapor langsung pada seorang manajer. Jadi, sejauh mana karyawan di bawah kita melapor, itulah yang dinamakan dengan rentang kendali atau rentang manajemen. Rentang kendali sempit, maka hanya terdapat sedikit karyawan yang berada di bawah seorang manajer. Sebaliknya, rentang kendali yang melebar menunjukkan bahwa manajer mengendalikan banyak karyawan. Keputusan tentang rentang kendali adalah menyangkut apakah organisasi akan lebih efektif apabila rentang kendalinya lebar atau sempit. Tentu itu semua tergantung kondisi, tergantung apa usahanya, tergantung bagaimana sistem koordinasi yang diinginkan. Itu nanti akan menentukan kita akan menggunakan rentang kendali yang sempit atau rentang kendali yang lebar. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Beberapa istilah mengenai rentang kendali atau rentang manajemen, yaitu ada yang namanya span of control, atau sejauh mana kemampuan pimpinan untuk mengatur bawahannya. Kemudian yang kedua adalah span of authority, yaitu sejauh mana kemampuan pemimpin atau pimpinan untuk mengambil suatu tindakan terhadap bawahannya. Yang ketiga, span of attention, yaitu sejauh mana kemampuan pimpinan untuk memberikan perhatian kepada bawahannya. Yang keempat adalah span of supervision. Ini menyangkut sejauh mana kemampuan pimpinan untuk mengawasi bawahannya. Jika seandainya kita punya bawahan dalam suatu organisasi, misalnya punya karyawan ada 1.000, maka tentu tidak mungkin seorang pimpinan bisa mengawasi 1.000 karyawan tersebut. Maka disinilah diperlukan yang namanya rentang manajemen atau rentang kendali. Karena dengan rentang kendali atau rentang manajemen memungkinkan adanya pendistribusian kewenangan yang di sana ada pengawasan, ada perhatian, ada bagaimana kita mengatur bawahan secara berjenjang. Ya. Jadi rentang manajemen inilah yang akan membantu para manajer, membantu pimpinan bagaimana mengendalikan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Rentang manajemen. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen atau rentang kendali. Yang pertama adalah kesamaan fungsi-fungsi. Kemudian yang kedua adalah kedekatan geografis. Yang ketiga adalah tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Yang keempat adalah tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Yang kelima, perencanaan yang dibutuhkan manajer. Yang terakhir, yang keenam adalah bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Kemudian pedoman lainnya yang dapat dipakai untuk menentukan rentang manajemen mencakup beberapa hal atau beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor-faktor yang terkait dengan situasi. Ini sangat membantu, sangat mempengaruhi rentang manajemen. Kemudian faktor yang terkait dengan bawahan. Ini juga akan sangat mempengaruhi bagaimana rentang manajemen dirumuskan atau dirancang. Kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan atasan. Ini adalah hal juga yang memberikan faktor atau pengaruh yang sangat besar mengenai bagaimana sebuah rentang manajemen akan dirumuskan. Demikian materi pertemuan yang ke-6 ini. Silakan mahasiswa membaca secara sesama semua materi di pertemuan yang ke-6. Silakan menjawab latihan soal pertemuan yang ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.